بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah maghrib rahimakumullah, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita di rumah dari rumah-rumahnya, fi baitin min buyutihi, tempat yang paling mulia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, untuk bersama-sama kita beribadah dan berusaha untuk menjadi hamba yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manzilah, kedudukan yang paling tinggi yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang manusia adalah ketika ia benar-benar menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Menjadi hamba yang mengetahui hakikat keberadaannya dan penciptaannya di dunia ini. Oleh karenanya di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut manzilah, kedudukan al-ubudiyah sebagai seorang hamba, maka hal itu menunjukkan kemuliaannya. Sebagai contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut beliau sebagai hambanya. Juga dalam awal surah Al-Furqan, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Furqan ala 'abdihi, kepada hambanya, liyakuna lil 'alamin nadhira, untuk menjadi pemberi peringatan bagi seluruh manusia. Begitu pula Nabi Nuh alaihi salam, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah mensifatkan Nabi Nuh sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Ketika Allah memuji Nabi Ayyub alaihi salam dengan kesabarannya, Allah mengatakan ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam disebut di dalam Al-Qur'an, la yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Tidaklah Nabi Isa alaihi salam itu malu untuk menjadi hamba bagi Allah. Jadi Nabi Isa tidak pernah memproklamirkan diri sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah, bahkan walal malaikatul muqarrabun, bahkan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari kiamat nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatus sama wa huqqa laha an ta'ud
sungguh langit merasa berat dan ia berhak untuk merasa berat karena tidaklah di langit dengan jarak 4 ruas jari, melainkan di sana ada malaikat antara rukuk dan sujud kepada Allah. Dan ketika nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan, malaikat-malaikat yang taat itu kemudian berkata, Subhanaka Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Segala puji bagi Engkau ya Allah, kami belum beribadah dan menghambakan diri kepadamu dengan sebenar-benar penghambaan. Jadi kalau saja malaikat yang memang diciptakan untuk beribadah dan taat kepada Allah di hari kiamat itu merasa malu di hadapan Allah, apatah lagi kita yang memang banyak melakukan kelalaian dan kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ada pula hamba yang lain, tetapi hamba yang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdu ad-dirham, ta'isa 'abdu al-qatifa, ta'isa 'abdu al-khamisah, ta'isa wa antakasha wa idza syika falantaqash. Sungguh celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, hamba dunia secara umum. Mereka juga hamba tetapi diperbudak oleh dunianya. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaik-baik hamba adalah ketika seseorang menjadi abdalillah, hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hari kiamat nanti, baik orang yang beriman, orang kafir akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba, namun ada yang dimuliakan dan ada yang dihinakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda." Setiap yang ada di langit dan yang ada di bumi akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Namun di antara mereka ada yang dihinakan oleh Allah. Wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan seluruh kepala pada hari itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sejati insyaallah, yang benar-benar menghambakan diri di dunia ini sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Ayohal ikhwah al-karim hafizakumullah, kembali kita akan membacakan beberapa hadis insyaallah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita akan semakin mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi, setiap umatku akan masuk ke dalam syurga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa gerangan yang enggan untuk dimasukkan ke dalam syurga ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku, maka ia akan dimasukkan ke dalam syurga. "Wa man 'asani faqad aba." Dan siapa yang menyelisihiku dan bermaksiat kepadaku, sungguh dialah yang enggan untuk dimasukkan ke dalam syurga. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis yang kita angkat pada malam hari ini hadis yang masyhur, hadis yang ma'ruf, namun penting untuk senantiasa kita ingatkan di ahammiyati karena urgensinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman ibn Sakhar. Siapa kunyahnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Itu nama aslinya. Adapun Abu Hurairah yang dengannya beliau terkenal adalah kunyah. Jadi ada yang disebut dengan kunyah. Abu Hurairah, Abu Bakar. Abu Bakar juga bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah siapa? Abdullah ibn Quhafah. Abdullah ibn Quhafah. Tapi beliau lebih masyhur dengan Abu Bakar. Umar masyhur dengan Umar radhiyallahu anhu. Kunyahnya adalah Abu Hafs
dan seterusnya. Dan ini adalah sunnah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan ciri-ciri teroris. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, sebutkan di antara ciri teroris adalah namanya abu-abu. Itu tidak benar. Ya, walaupun digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab, terlepas dari itu berkunyah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya seseorang berkunyah dengan anaknya itu lebih afdal, Abu Fulan. Misalkan anak pertamanya bernama Abdullah, Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Ya, walaupun tidak mutlak. Hurairah artinya al-hir, kucing. Tidak ada anaknya yang bernama Hurairah atau hir. Tapi karena beliau pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan kucing, beliau mempermainkannya sehingga dipanggil oleh Nabi, ya Aba Hir, wahai bapaknya kucing, Abu Hurairah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kunyahnya adalah Abul Hasan, karena beliau memiliki anak yang bernama Al-Hasan. Biasa juga Abu Husain. Tapi beliau lebih suka dengan kunyah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, yaitu siapa yang tahu? Abu Turab. Abu Turab. Turab artinya tanah. Karena pernah beliau berselisih dengan Fatimah antara suami istri, larinya kemana? Ke masjid. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan lari ke Facebook, tapi lari ke masjid, beribadah, berbagi istighfar. Jadi beliau lari ke masjid sampai tertidur di masjid, dan Nabi melihatnya. Beliau tidur di atas tanah yang keras, ya, tidak seperti masjid kita sekarang ini. Nabi kemudian mengatakan, "Qum ya Aba Turab." Bangun wahai Aba Turab. Ya, dan itu kunyah yang paling beliau senangi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wanita, Ummu Fulan, Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya adalah Ummu Abdillah, padahal beliau tidak punya anak yang bernama Abdullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Akhrajahu al-Bukhari. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, yubsata. Al-baqtu artinya dibentangkan, dilapangkan. Ini al-baqtu, ini al-qadar. Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Dialah Allah yang melapangkan, ya, rezeki kepada hambanya, wa yaqdir, dan menyempitkan bagi sebahagian yang lain. Jadi di antara makna al-qadar adalah ad-dhiq, sempit. Al-baqtu, barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an yunsa'a fi athari, dan umurnya dipanjangkan. Ya, ayunsa, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Ya, an-nasi'u artinya ditambahkan, ditangguhkan. Makanya dalam muamalah ada yang disebut dengan riba al-fadl dan ada yang disebut dengan riba an-nasi'ah. Ini pembagian riba. Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya yang menyambung apa? Tali silatul rahim. Hendaknya yang menyambung tali silatul rahim. Ini perintah sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut keutamaan menyambung tali silatul rahim, dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutnya secara khusus di dalam Al-Quran. Setiap penceramah atau khatib banyak memulai khutbah dan ceramahnya dengan khutbatul hajah. Di antara ayat yang dibacakan adalah awal dari surah
An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Di sini disebutkan rahim oleh Allah. Ar-Rahim, Al-Arham. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sambunglah silaturahim di antara kalian. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Begitu pula wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pertama tiba di kota Madinah. Ayuhan nas, afshus salam, wasilu al-arham. Wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam di antara kalian dan sambunglah tali silaturahim di antara kalian. Bahkan beliau menyuruh kita untuk mempelajari nasab, untuk mengetahui kerabat-kerabat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamul ansaba tafsiruna bihi arhamakum." Ketahuilah nasab-nasab kalian yang dengannya kalian menyambung tali silaturahim di antara kalian. Ya. Jadi jangan sampai misalkan kita di Makassar ini bertetangga dengan orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, justru kita tidak mengetahuinya. Dan ini pernah saya alami sendiri. Pernah suatu waktu kami membawa beberapa jamaah umrah. Ana sekamar dengan seorang bapak yang sudah berusia lanjut, baru ketemu waktu itu. Seperti biasa kita kenalan. Saya tanya, "Bapak dari mana?" Tanya namanya dulu. "Nama saya Fulan." Saya tanya, "Bapak dari mana?" "Bulukumba." "Saya juga Pak dari Bulukumba." Saya tanya lagi, "Di mana sih di Bulukumba?" "Di Kajang." "Ya, saya juga Pak di Kajang." Akhirnya beliau balik tanya, "Siapa di Kajang?" Saya sebutlah kakek saya. Akhirnya beliau bilang, "Itu sepupu saya." Dan ternyata masih kakek saya. Saya telepon ibu saya dan ternyata beliau mengatakan, "Memang kakekmu itu." Akhirnya pas pulang, dia bertambah lagi satu destinasi untuk berziarah dan alhamdulillah dihadiahi ayam ketawa. Ini sebagai contoh saja. Ya ta'allamu, dan ini menunjukkan apa? Dengan menyambung tali silaturahim bertambah apa? Bertambah apa? Rezeki. Ya, bertambah rezeki. Walaupun pada waktu itu sangat disayangkan dalam perjalanan ayamnya meninggal di tengah jalan karena kepanasan di Jog. Tapi yang betinanya masih hidup dan ada di kompleks kita di sini. Kok lari ke sana ya? Baik, ala kulli ya ikhwah ala kari, barakallahu fikum. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilu al-ham. Sambunglah tali silaturahim di antara kalian. Jadi Nabi merangkaikan atau merangkai nasihat-nasihat yang agung itu dalam satu nasihat, termasuk di dalamnya adalah perintah untuk menyambung tali silaturahim. Bahkan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh istri beliau Khadijah bintu Khuwailid dalam peristiwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Dalam peristiwa yang masyhur, pertama kali beliau melihat secara langsung siapa? Jibril alaihi salam. Bayangkan Jibril dengan rupa aslinya 600 lembar sayap. Ya, kita saja di dunia kalau baru pertama kali melihat orang yang kelihatan aneh, ya katakanlah dari luar negeri yang tidak pernah kita lihat sebelumnya perawakan yang seperti itu, ya biasanya ya kita merasa aneh, ya. Sebagaimana kita juga kalau keluar negeri anggap aneh. Ya. Sama waktu saya di Sudan, saya pikir orang Cina. Waktu pergi KKN, anak-anak kecil itu lari di belakang saya dan mereka teriak-teriak, "Sini ya'kul kalb, sini ya'kul kalb, sini ya'kul kalb." Ya, mereka teriak-teriak seperti mereka mengira saya tidak bisa bahasa Arab. Artinya Cina makan anjing, Cina makan anjing. Ya, namanya anak-anak. Ya.
Tapi setelah salat zuhur karena saya ketua rombongan, ya saya naik bawakan sambutan dalam bahasa Arab. Ya, mereka juga hadir salat, setelah salat mereka datang minta maaf. Ya. Baik. Jadi Nabi SAW pulang ke rumahnya dalam kondisi dan keadaan yang menggigil, ya. Beliau kemudian berkata, dasiruni, zammiluni, zammiluni. Apa artinya? Selimuti aku. Makanya wahyu yang turun setelahnya adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Adapun yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi diresmikan, dilantik menjadi nabi. Adapun ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir adalah pertanda beliau diangkat menjadi rasul untuk menyampaikan risalah. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha, seorang istri yang salehah yang tampil untuk menghibur suaminya? Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah wahai suamiku, la yukhziyaka Allahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Terus Khadijah menyebut kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang banyak menyambung tali silaturahim. Jadi menyambung tali silaturahim adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya. Innaka la tasilur rahim. Wa tukri'ud dhaif. Engkau memuliakan tamu. Wa tahmilu al-kala. Ya. Al-aba, dan engkau memikul beban orang lain. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan senantiasa membantu sesama dalam kebaikan. Jadi barang siapa yang memiliki sifat-sifat yang seperti ini, maka dalam kondisi yang ia membutuhkan bantuan dan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong dan membantunya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha mengingatkan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hal tersebut. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Bahkan ketika Abu Sufyan berhadapan dengan Heraklius, ya, penguasa Romawi pada waktu itu, dan bertanya kepadanya yang belum masuk Islam, bagaimana lelaki itu yang dimaksudkan adalah Rasulullah di tengah-tengah kalian? Abu Sufyan mengatakan dia orang yang senang menyambung tali silaturahim. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memerintahkan kepada kita sekalian. Dan sebaliknya orang yang memutuskan tali silaturahim, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dalam lewat lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis setelahnya dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan apa? Tali silaturahim. Dan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sekurang-kurangnya pada 3 tempat yang menunjukkan keburukan, bahkan laknat yang menimpa orang yang memutuskan tali silaturahim. Di antaranya dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Dan bagaimana jika kalian berpaling di permukaan bumi dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, melakukan kerusakan, wa tuqatti'u arhamakum, ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammakum wa a'ma absarahum. Ditulikan kedua telinganya dan dibutakan kedua matanya. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan nanti di hari kemudian kondisi dan keadaannya seperti itu. Ada yang mengatakan orang yang memutuskan tali silaturahim dikhawatirkan sulit untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk setelah dibutakan kedua matanya dan kedua telinganya. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Juga dalam surah Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladziina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang yanquduna 'ahdallah, yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian kita dengan Allah? Untuk taat kepada Allah. Dan orang yang membatalkan perjanjian itu dengan Allah, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una, dan mereka memutuskan apa? Ma amara Allahu bihi an yusal, yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardh, apalagi mereka melakukan kerusakan di permukaan bumi, termasuk di dalamnya adalah an-namam, orang yang mengadu domba memutuskan tali silaturahim. Apa kata Allah? Ulaika lahumul la'nah, mereka itu akan mendapatkan laknat. Na'udzubillah. Dan ini menunjukkan bahwasanya memutuskan tali silaturahim adalah kabiratun minal kabair, termasuk dosa besar. Karena dosa terbagi menjadi dua, ada kabair, ada saghair. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini bisa berguguran dengan amalan-amalan saleh yang kita kerjakan. Adapun dosa besar membutuhkan taubat secara khusus. Dan ciri-cirinya kata para ulama, ada hukumannya di dunia, al-had di dunia, seperti dosa mencuri, berzina, meminum minuman keras. Kemudian disebutkan laknat bagi orang yang melakukannya. Na'udzubillah. Begitu pula diancam dengan azab neraka. Na'udzubillah. Ini ciri-ciri apa? Dosa besar. Dan memutuskan tali silaturahim, Allah mengatakan ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Dan mereka akan mendapatkan tempat yang buruk ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat yang masyhur, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang kata Allah al-khasiruna, orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ya ikhwah, hadari, berhati-hatilah ya dengan ancaman ini. Sekaligus dengan menyambung tali silaturahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan dilapangkan rezekinya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ayo ikhwah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini disebutkan perkataan salah seorang ulama, qala Ibnu Allan fi syarh Riyadhus Shalihin. Berkata Ibnu Allan dalam syarah Riyadhus Shalihin, berkata Ibnu Sin rahimahullah, zahirul hadis, nampaknya zahir dari hadis ini yu'aridu qawlahu ta'ala, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal seseorang telah tiba, tidak bisa diundurkan walaupun sekejap. Ya, sa'ah di sini artinya walaupun sekejap. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Ya. Jadi zahirnya terdapat atau terlihat ya kontradiksi antara hadis dan ayat ini. Tetapi tidak mungkin ada kontradiksi antara ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau mengatakan wal jam'u bainahuma ala ahadil wajhaini. Oleh karenanya untuk mengumpulkan dua nas yang sahih tersebut, maka ada dua penjelasan di kalangan para ulama kita. Al-awwal, yang pertama, beliau mengatakan an tuhmal az-ziyadatu ala annaha kinayatun 'anil barakati fil 'umr bisabab at-tawfiq ila ta'atillah wa imarati waqtihi bima yanfa'uhu wa yuqarribuhu min maulahu ta'ala. ويقوي هذا ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطي ليلة القدر. Masya Allah, coba lihat para ulama kita memberikan penjelasan ya kepada umat. Ya, makanya ulama adalah pewaris para nabi. Ya, bahkan Al-Hafidz Ibn Asakir rahimahullah pernah mengatakan i'lamu anna luhumal ulama'i masmumah wa 'adatullahi fi haqqi astar muntakisihim ma'lumah.
berhati-hatilah sesungguhnya dagingnya para ulama itu beracun. Dan kebiasaan Allah kepada orang-orang yang menghinakan ulama sudah maklum. Siapa yang mencela ulama, tunggu saja akan dimatikan hatinya sebelum dimatikan badannya, kata Al-Hafidz Ibn Asakir rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ya, para ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya tambahan umur yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan apa? Kinayah. Ya, bisa kita artikan sebagai kiasan anil barakati fil umur, dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut pada umurnya. Bisababi taufiq ila ta'atillah, disebabkan petunjuk taufik dari Allah untuk ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun umurnya pendek, tapi karena dengan senantiasa ia menyambung tali silaturahim, yang pendek itu berberkah. Sehingga seakan ia menjadi panjang. Ya, karena ia isi dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai salah satu di antara contoh yang sering kita angkat adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau meninggal dunia pada usia yang masih sangat belia. Kurang lebih 40 tahun umur beliau. Ya, bayangkan. 40 tahun itu puncak masa muda. Ya, makanya nabi-nabi diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia tersebut. Ihwan asy-syabab. Makanya 40 tahun ke bawah itu masih anak muda. Nanti 40 tahun puncak masa muda. Setelah lewat barulah masuk usia, ya bukan usia senja, ya dewasa insyaallah ya. Baik. Jadi kemudian kata beliau wa imarati waqtihi, dan Allah memberi petunjuk kepadanya untuk mengisi waktu-waktunya bima yanfa'uhu, dengan perkara-perkara yang memberi manfaat untuknya, wa yuqarribuhu min maulahu ta'ala, yang bisa semakin mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diperkuat kata beliau, ma jaa min annahu sallallahu alaihi wasallam taqasara a'mar ummatihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umur umatnya itu semakin taqasara, berkurang, binisbati li a'mari man madha min al-umam, dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in. Umur umatku hanyalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit yang melampaui batasan tersebut. Adapun umat-umat terdahulu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kita mengambil contoh Nabi Nuh alaihi salam. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kami mengutus Nabi Nuh berdakwah di tengah kaumnya, usia dakwahnya saja alf sanah illa 50 'ama, 1000 kurang 50 tahun. 950 tahun usia dakwahnya. Ya, ini umat-umat terdahulu ayyuhal ikhwah al-karim, umurnya panjang-panjang. Ya. Makanya disebutkan dalam sebagian buku tafsir tentang seorang lelaki yang saleh yang melewati seorang wanita yang menangisi kematian putranya. Ketika dia bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Dia berkata, "Anak saya meninggal." Ya, ini umat terdahulu. Ya, beliau bertanya, "Berapa umurnya?" Dia berkata, 70 tahun. 70 tahun di zaman itu masih merangkak mungkin ya. Ya. 70 tahun. Akhirnya orang saleh ini mengatakan, "Engkau menangisi putramu yang meninggal di usia 70 tahun. Tidakkah engkau tahu di akhir zaman akan ada umat yang dijadikan oleh Allah umurnya hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun." Wanita ini berhenti menangis. Dia kaget. Dia mengatakan, "Ayat Nun, jika demikian sempatkah mereka membangun rumah? Ya tazawwajun, sempatkah mereka menikah?" Ya, bukan cuma rumah, ruko di mana-mana. Ya. Ya, saling berlomba mengejar jabatan, saling mencekal, ya, padahal umurnya singkat. Ya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sempatkah mereka menikah? Bukan cuma sekali. Maksudnya bukan cuma sekali menghadiri pernikahan.
Ya. Ya. Masya Allah. Berkembang biak. Ya. Apa kata wanita tersebut? Allah, demi Allah, andaikan saya termasuk dari umat itu, saya akan menghabiskan umurku hanya untuk ruku dan sujud pada Allah. Ya. Dan singkat sebenarnya ya ikhwah al-karim. Kita sekarang saja, subhanallah, merasa waktu itu berjalan begitu cepat. Uban mulai tumbuh. Ya, pandangan mulai rabun. Pendengaran juga sudah mulai berkurang. Dulu ketika dia berdiri dengan sekali hentakan. Sekarang perlu untuk bertumpu. Karena sudah mulai ada rematik, kolesterol. Ya, sudah mulai menjaga pola makan. Ya, itu semua isyarat-isyarat. Ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sudah ada surat dan isyarat seperti itu. Apa kata Allah? Waja'akumun nadhir. Telah datang peringatan kepada kalian. Persiapkan diri kalian. Ya, jangan istilah saya STNK. Ya sudah tua nakal kembali. Nah, ini alhamdulillah. Jadi dan yang masih muda jangan tertipu, ya. Yang masih muda juga jangan tertipu karena di antara tafsiran firman Allah waja'akumun nadhir yaitu ketika hari-harinya semakin bertambah, ya, waktu ke waktu dan kematian itu tidak mengenal usia. Ala kulli hal kalau kita kembali, beliau kemudian mengatakan fa'u'tiya lailatul qadar. Ya, dan ini kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi dengan apa? Lailatul Qadar. Dan kurang lebih 4 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Perbanyak doa dari sekarang, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Para ulama salaf begitu. 6 bulan setelah Ramadan mereka banyak berdoa agar amalannya diterima. 6 bulan berikutnya mereka banyak berdoa agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Karena dengan berjumpanya kita dengan bulan suci Ramadan, dengan mendapatkan Lailatul Qadar, ayuhal ikhwah, derajat kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah salah seorang sahabat melihat 2 orang sahabat yang meninggal, tapi ia lihat dalam mimpinya yang pertama lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga daripada yang kedua. Afwan, yang kedua lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga dari yang meninggal di medan jihad. Adapun yang kedua meninggal biasa. Tetapi subhanallah, yang kedua ini lebih dahulu masuk surga. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ditangguhkan umurnya selama setahun, kemudian dia salat di dalamnya, kemudian dia beribadah di dalamnya dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Makanya kedudukannya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika ia berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jadi, ini maknawi, penjelasan secara maknawi ayuhal ikhwah, bahwasanya tambahan umur yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, begitu pula rezeki adalah al-barakah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia diberikan apa? Al-qanaah, ghinan nafs. Ya, karena ketaatannya, karena ibadahnya, sebagaimana hadisul qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibn Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak." Wahai anak Adam, perbaiki ibadahmu, kata Allah. Perbaiki ibadahmu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Amla sadraka ghinan. Saya akan memenuhi hati-hati kalian, dada-dada kalian dengan kekayaan. Subhanallah. Dan inilah hakikat kekayaan. Ya, laisa al-ghina bi kasratil 'arab, walakin al-ghina ghina an-nafs. Wa asuddu faqrak. Bahkan Allah berjanji, saya akan menutupi kefakiran dan kemiskinanmu. Jika tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, amla yadaika syughula. Saya akan menjadikan engkau sibuk terus, sibuk mencari dunia. Walam asud faqrak, tapi kefakiranmu tidak akan saya tutupi, kata Allah. Ya. Bertambah hartanya, bertambah dan bertambah, tapi dia selalu merasa kurang, merasa miskin. Ya, itu alamat pertanda tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini makna yang pertama. Adapun yang kedua, beliau mengatakan, an tuhmala ziyadatu ala haqiqatiha wa dzalika binisbati lil ajal al mu'allaq al maktub fi al lawh al madfu' lil malak. Misalan, كتب أنه إن أطاع فلان فعمره كذا وإلا فعمره كذا والله سبحانه وتعالى عالم بالواقع منهما والأجل المحتوم في الآية على ما في علم الله سبحانه وتعالى الذي لا
taghayyura fihi wa ila dzalika al-isyara biqoulihi ta'ala yamhu Allahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Ini penjelasan yang kedua. Bahwasanya ditambahkan usianya secara hakiki. Begitu pula rezekinya. Ditambahkan secara hakiki. Tapi apa penjelasannya? Beliau mengatakan bahwasanya perubahan itu telah tertulis di al-lauh, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, di Lauhil Mahfuz. Jadi yang dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak yang terjadi sampai hari kiamat dan setiap di antara kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mu'allaq, yang tergantung, yang disampaikan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan. Fulan, ketika dia menyambung tali silaturahim umurnya sekian. Jika tidak umurnya sekian. Dan ini sebagaimana firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Dialah Allah yang menghapuskan, yang mengubah. Yamhullahu ma yasha'. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La mu'aqqiba li hukmi. Tidak ada yang berhak untuk memprotes Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuthbit. Dan dia Allah yang menetapkan sesuatu. Namun di akhir ayat disebutkan wa indahu ummul kitab. Namun perubahan-perubahan itu semuanya telah tertulis di ummul kitab. Yang ada di ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya ikhwah al-karim. Barakallahu fikum. Dua penjelasan yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan wal wajhul awwalu al-yaqu bilafzi haditsil bab. Adapun penjelasan yang pertama ini yang paling tepat kata beliau ya fa innal athar ma yattabi'u asy-syai' fa idza akhara dan seterusnya. Ala kullin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah merupakan targhib ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar amalan ini bisa kita amalkan. Ya, amalan ini bisa kita amalkan. Dan tentunya yang paling utama dan yang pertama kita menyambung tali silaturahim adalah orang yang masih memiliki silah qarabah, hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, terutama siapa? Kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita. Begitu pula saudara-saudara kita. Ya, intinya yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Ya, al-aqrabu fal-aqrab. Dimulai dari yang paling terdekat. Makanya mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menganjurkan seseorang itu ketika hendak bersedekah kepada orang miskin dan yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Mengapa demikian? Kata Nabi, dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama keutamaan bersedekah dan yang kedua keutamaan menyambung tali silatu ar-rahim. Kemudian yang kedua, secara umum sesama kaum muslimin kita menyambung tali silaturahim. Karena Nabi mengatakan kullukum li Adam wa Adamu min turab. Semua kalian berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah. Ya bahkan subhanallah disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang datang menziarahi saudaranya. Dia datang berziarah untuk menyambung tali silaturahim karena dia cinta kepada saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuslah malaikat fi madrajatihi, di tengah jalan. Ketika dia ditanya, mengapa engkau mengunjungi saudaramu? Adakah hadiah atau sesuatu yang hendak engkau berikan kepadanya? Dia kemudian mengatakan tidak ada. Adakah sesuatu yang engkau inginkan darinya? Dia mengatakan tidak. Lalu mengapa engkau menziarahinya? Dia berkata, saya menziarahinya karena saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kemudian berkata, "Fitta wa qaba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Fitta, sungguh engkau adalah orang yang baik. Wa qaba mamshak, langkah-langkah kakimu adalah sesuatu yang baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah mengambil tempat dudukmu di dalam surga. Dan Nabi mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi." Tidak sama orang yang menyambung tali silaturahim, ya, dengan orang yang memutuskannya. Ya mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya pernah berselisih dengan seseorang atau bahkan dengan kerabat saya. Saya sudah berusaha untuk menyambung kembali tali silaturahim, tapi dia tidak menerima ya niat baik saya. Dan ini pernah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya memiliki kerabat. Asiluhum fayuqati'unani. Saya menyambung tali silaturahim, tapi mereka yang memutuskannya.
Saya berbuat baik kepada mereka, mereka membalas kebaikan itu dengan keburukan. Dan saya berlemah lembut kepada mereka, tetapi mereka membalas dengan kejahilan. Yatajahalu bi. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, jika engkau terus-menerus seperti itu, faka'annama tasuffuhum al-mal. Maka seakan-akan engkau telah menaburkan apa? Pasir yang panas di mukanya atau di mulutnya. Dan jika engkau terus-menerus seperti itu, kata Nabi SAW, maka engkau akan mendapatkan apa? Zahiran. Sandaran dari Allah Subhanahu wa taala, ma dumta ala dzalik. Karena ini adalah sesuatu yang berat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Idfa' billati hiya ahsan. Membalas kebaikan, keburukan dengan kebaikan adalah sesuatu yang berat. Apalagi kalau misalkan kita tahu dia yang salah. Dan saya ini berusaha untuk berbaikan dengannya. Dan saya datang minta maaf. Tapi ternyata dia juga menolak permohonan maaf kita. Ya kalau kita terbawa emosi, kita mengatakan, dia yang salah, dia yang banyak gaya. Ya, sudah kalau begitu, tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makanya ulama kita memberi tingkatan menyambung tali silaturahim. Apa yang berkaitan dengan tali silaturahim itu menjadi 4 tingkatan. Dan kita tutup dengan pembagian ini. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Subhanallah. Dan Allah mengatakan, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan itu tidak didapatkan kecuali orang-orang yang bersabar. Dan itu tidak didapatkan kecuali orang-orang yang mengharapkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Baik, yaitu berusaha menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Tingkatan yang kedua, ayuhal ikhwah, adalah menyambung tali silaturahim kepada orang yang menyambung tali silaturahim dengan kita. Ya, ini al-jaza'u hal ihsanu illa al-ihsan. Ya sama, 50-50. Kemudian tingkatan yang ketiga, ayuhal ikhwah, adalah memutuskan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Ya. Sekadarnya, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Ya walaupun ini berusahalah kita untuk menghindarinya. Karena terkadang ada juga yang mengatakan bahwasanya at-takabburu 'alal mutakabbiri tawadhu'. Sombong kepada orang yang sombong itu tawadhu'. Tapi ini tidak selamanya benar. Kalau diberi pelajaran sekali-sekali mungkin, tapi jangan dijadikan ya sebagai sesuatu yang menjadi dendam di dalam diri kita dan terus-menerus seperti itu. Kemudian yang keempat, yang paling buruk adalah memutuskan tali silaturahim dengan orang yang berusaha menyambung tali silaturahim dengan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini pelajaran yang kita dapatkan malam ini. Mari kita kembali berusaha untuk muhasabah, mengevaluasi diri kita. Jika ada di antara kita yang pernah memutuskan tali silaturahim, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai hal itu menjadi sebab amalan kita tertahan, tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah kepada para malaikatnya ketika amalan seorang hamba akan diangkat, Allah berkata kepada para malaikatnya, "Anziru hadaini hatta yastaliha." Tangguhkan amalan fulan dan fulan sampai keduanya berbaikan. Tangguhkan amalan fulan dan fulan sampai keduanya berbaikan. Adapun kalau kita sudah berusaha dan dia menolak, urusannya. Adapun kita nabra'uz zimma ila Allah, kita telah berlepas diri dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi sebagaimana yang saya katakan tadi, yang masih ada hubungan kekerabatan terutama kedua orang tua kita, ayyuhal ikhwah al-akari. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yahillu limri'in muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathi layal. Tidak halal bagi seorang muslim. Kalau dikatakan tidak halal berarti haram hukumnya. Memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, yu'rid hada wa khairuhuma man bada'a bisalam. Dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada kita dan akan menolak bala serta laknat dan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikian apa yang kami sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.